Di balik layar gemerlapnya aplikasi ngencerit, tersembunyi kisah pilu yang berujung pada takdir gelap. Pertemuan melalui aplikasi cerit membawa konsekuensi ketika keinginan memuaskan si Joni berujung pada tindakan memilukan. Cerita saat usai kerotan kedua kejadian ini bermula. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Seorang gadis cantik bernama Gladys Anggun Fradinanti, yang lebih akrab dipanggil Caca, adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah kos di Desa Cupat, Kecamatan Pari, Kabupaten Bangka Barat. Dalam kesehariannya, Caca bekerja sebagai wanita pengencerit yang menawarkan jasanya melalui aplikasi ijo. Meskipun bekerja sebagai wanita pengencerit, warga sekitar mengenal Caca sebagai wanita yang baik, taat, sopan, dan mudah bergaul dengan siapapun. Keluarganya menggambarkan Caca sebagai anak yang periang dan pekerja keras. Pada suatu hari sebelum kejadian ini terjadi, Caca menerima pesanan melalui aplikasi dari seorang pria bernama Ilham Saputra yang berusia 25 tahun. Sebagai wanita pengencerit, Caca berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk tamunya. Ilham, yang merasa puas dengan genjotan Caca, kembali menghubunginya pada tanggal 13 Desember untuk bertemu di Hotel Belitong di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan. Karena ini adalah kali kedua Ilham menggunakan layanannya, Caca tidak merasa curiga sama sekali. Akhirnya, Caca menerima tawaran tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat, mereka pun berjanji bertemu di lokasi yang sudah ditentukan. Pada malam hari sesuai waktu perjanjian, Ilham datang ke hotel tersebut. Namun, terjadi sedikit kesalahpahaman karena Caca memberikan informasi yang salah mengenai nomor kamar. Seharusnya Caca berada di kamar nomor 9. Namun ia memberitahukan Ilham bahwa dirinya berada di kamar nomor 7. Meskipun merasa dibohongi, Ilham dapat memaklumi kesalahpahaman itu dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah masuk ke dalam kamar, Ilham dan Caca tidak langsung diat diri. Mereka mengobrol terlebih dahulu untuk menghangatkan suasana. Setelah keduanya merasa nyaman, barulah mereka melanjutkan pertemuan tersebut dengan pengenceritan. Namun, saat sedang berlangsung, Ilham memaksa untuk melepaskan karet Joni yang dipakainya, sehingga Caca menolak dan meminta Ilham untuk segera membayar sejumlah uang yang telah mereka sepakati. Mendengar penolakan ini, Ilham menjadi panas. Selain itu, Ilham baru mengetahui bahwa sebelum menggiat dirinya, Caca sudah mengencerit orang lain. Padahal, Ilham yang meminta Caca untuk bertemu di hotel itu merasa dirugikan. Secara spontan Ilham merajapati Caca. Mengetahui Caca telah kehilangan napas, Ilham segera mengenakan kembali pakaiannya dan meninggalkan kamar tersebut. Namun, sebelum pergi, Ilham mencuri beberapa barang berharga milik Caca, seperti cincin, kalung, uang tunai, dan ponsel. Barang-barang tersebut kemudian langsung digadaikan oleh Ilham, dan uang hasil gadai itu digunakan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Desember tahun 2021, pihak manajemen hotel merasa curiga karena tamu di kamar tersebut tidak kunjung keluar meskipun waktu check-out sudah lewat. Salah satu petugas resepsionis meminta timnya untuk memeriksa langsung ke kamar dan menanyakan perihal perpanjangan masa sewa. Ketika karyawan hotel itu masuk, mereka terkejut menemukan seorang wanita yang sudah tidak napas di dalam kamar tersebut. Karyawan itu segera melaporkan kepada pihak manajemen hotel, yang kemudian menghubungi aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib segera datang ke hotel untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di lokasi, polisi memasang garis polisi untuk mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi Caca ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan bukti-bukti terkait kasus ini. Menurut pihak manajemen hotel, kamar tersebut dipesan oleh korban yang bernama Gladys Anggun Fradinanti. Manajemen hotel kemudian memeriksa rekaman CCTV yang dipasang di area hotel untuk membantu mengungkap kasus ini. Dalam rekaman CCTV terlihat dengan jelas seorang pria memasuki kamar nomor tersebut dan keluar dengan tergesa-gesa. Setelah pria tersebut keluar, tidak ada seorang pun yang mendekati kamar itu hingga korban ditemukan oleh karyawan hotel. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, aparat kepolisian segera memburu pria tersebut. Setelah melakukan perburuan selama beberapa hari, akhirnya aparat berhasil menangkap Ilham Saputra di rumahnya di daerah Pagar Alam, Kecamatan Tanjung Pandan.
Kabupaten Belitung. Saat penangkapan, Ilham berusaha kabur dan melawan petugas, sehingga polisi terpaksa menggedor salah satu kakinya. Ia kemudian digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Awalnya, Ilham tidak mau mengakui perbuatannya. Namun, setelah ditunjukkan bukti rekaman CCTV, ia tidak dapat berkelit lagi dan akhirnya mengakui bahwa dirinya telah merajapati Caca. Ilham mengaku kesal kepada Caca karena dia menolak jika karet Joni dilepas saat ngencerit. Selain itu, Ilham merasa sakit hati karena Caca telah mengencerit dengan pria lain sebelum dirinya. Meskipun Ilham yang meminta Caca untuk memesan kamar tersebut dan akan mengganti uang kamarnya. Karena perbuatannya, aparat kepolisian secara resmi menjadikan Ilham Saputra sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang rajapati dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pernalukan yang mengakibatkan Caca kehilangan napas. Sidang pertama kasus rajapati dari Gladys Anggun Fradinanti alias Caca digelar di Pengadilan Negeri Belitung. Ilham Saputra dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana rajapati secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belitung menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga keamanan pribadi dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, terutama melalui aplikasi. Selain itu, tindakan seperti di atas dan pelanggaran hukum selalu membawa konsekuensi serius. Kasus ini mengingatkan kita untuk menghargai dan melindungi nyawa manusia, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana. Terakhir, keadilan akan ditegakkan bagi mereka yang melanggar hukum, dan setiap tindakan seperti ini pasti akan mendapat hukuman yang setimpal.